Makanya sewaktu Musa bertanya, siapa namamu? Aku ada yang aku ada. Tapi Yesus berkata, namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi namanya adalah Yesus. Itu nama siapa? Itu nama Bapa itu. Itu sanggup menolong kita dalam segala perjalanan. Itulah gembala yang hebat, yang luar biasa. Jaminan. Dan apapun yang terjadi. Tadi khusus di dalam perjanjian baru 7 pembukaan meterai. Ada hal-hal yang luar biasa di situ. Nah, 7 peniupan sangkakala, 7 pencurahan pokok. Segala kesulitan ada di situ. Tapi nama Tuhan ada jaminan. Nggak usah khawatir. Ya, imannya biar kuat, imunnya juga kuat. Hati damai sejahtera, bersukacita, ada kuasa Tuhan. Nama Allah aja belum dikasih tahu. Aku ada yang aku ada, udah jalan. Nanti bagaimana kalau aku ditolak sama Firaun? Katakan saja, nama Tuhan berkuasa. Amin. Ini saudara-saudaraku, itu jaminan bagi kita dalam segala perjalanan. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Haleluya. Tidak ada yang binasa. Apa corona, apapun itu, biar namanya dihebat-hebatin, gak peduli. Ada jaminan. Nama Allah yang diberikan kepada Tuhan kita, itulah Yesus. Nama Allah yang diberikan kepada Yesus menjamin pemeliharaan. Tidak ada yang binasa, kecuali mereka yang binasa selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi siapa yang binasa? Itulah mereka yang tidak memperhatikan firman Tuhan. Saya persilakan saya dulu. Semuanya kita terarah kepada Tuhan. Kalau ini pas ke sana harus baik-baik. Kalau begini mencung-mencung nanti di sini jadi ikut mempengaruhi kenapa di sana. Kalau masih ke sana di sini masih lumayan ya. Baik, kita mau baca firman Tuhan. Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara percaya? Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, semua perjalanan dunia ini tidak ada yang bisa
untuk membendung. Dan khusus di dalam kitab Wahyu ada 3 macam corak kesulitan yang datang kepada dunia ini. 7 di dalam pembukaan meterai, 7 lagi dalam peniupan sangkakala, dan 7 lagi dalam pencurahan bokor. Jadi sudah di situ lengkap bumi yang akan bergoncang karena ekosistem yang semakin rusak, termasuklah semuanya virus-virus, kuman-kuman penyakit, termasuklah pemanasan global yang menjadikan kutub utara, kutub selatan itu semakin mencair dan menjadikan bumi ini semakin tenggelam. Sehingga di dalam Wahyu pasal yang ke-16 semua nanti pulau-pulau tenggelam, menghilang. Jadi itu semua bukan barang baru. Ya. Dan tidak akan ada merupakan menjadi satu hal yang mengagetkan kalau ada orang berkata tahun ini terjadi begini, tahun ini terjadi begini. Alkitab sudah lengkap menulis. Asal kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita tahu. Bahkan kita tahu juga bagaimana caranya aman di dalamnya menghadapi itu semuanya. Jadi di dalam 3 corak tadi, termasuk peperangan, termasuk dosa, termasuk antikris, sudah semua di situ. Hanya tinggal kita selalu rindu membaca, mendengar, dan memperhatikan firman Tuhan. Tidak ada yang kurang di situ, semua lengkap. Makanya kadang-kadang saya pikir ada orang seperti menambah lagi dengan apa? Tahun segini terjadi gini. Apa yang di Alkitab sudah cukup, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Seperti ada paranormal berkata begini, begitu. Apa yang di Alkitab itu sudah cukup jelas. Tidak perlu ada orang seperti bernubuat seperti apa. Memang nubuat itu, ramalan orang itu lebih hebat dari Alkitab. Jadi saudara-saudaraku, orang yang melakukan itu, yang belum sungguh membaca Alkitab, dan yang percaya dengan itu, yang belum berpondasi kepada Alkitab, kalau tidak sesuai dengan firman, semua itu nabi palsu. Kalau bukan dari firman Tuhan, semua itu bukan jadi pondasi. Firman Tuhan sudah lengkap semuanya. Tapi saudaraku, apapun itu semua sudah ada jawaban. Tuhan gembala kita, tidak kekurangan kita. Karena ada juga nanti kekurangan sampai benar-benar antikris menawarkan sosialnya. Hebat juga antikris. Jadi saudaraku, tapi kehebatannya itu hanya sekedar karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia lebih luar biasa. Kita nggak boleh berkata iblis nggak berkuasa, ada kuasanya. Tapi segala sesuatu itu di bawah kuasa daripada Tuhan.
Kalau kita bilang iblis nggak berkuasa, ya nggak boleh dong. Jangankan iblis, kita aja ada kuasanya. Cuma kuasanya berbeda-beda. Kuasa Tuhan lebih luar biasa. Kuasa kita ya mungkin sedikit. Ya, caranya kuasa kita kalau ya kita mungkin tiap kali mungkin dilapor RT, RW, polisi, ya itu kan. Tahu ada melawan atau panggil-panggilnya. Cuma bukan itu penyelesaian. Sehingga terjadi perang antar kampung, antar kampung. Bukan itu penyelesaiannya. Tuhan yang membela kita, saudara. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, sehingga ya ketenangan, kedamaian, perkembangan. Bukan kekeringan, kematian, batu-batuan. Nah, jadi Tuhan itu membawa kita kepada ketenangan. Saudaraku, kita harus yakin itu. Biarpun corona sekarang, biarpun apa kesulitan, yakin ini. Dan bisa terjadi bagi kita. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Saya kalau melihat oleh karena namanya ini, itu jaminan yang luar biasa. Bangsa Israel dalam perjalanannya harus dilepaskan dari kekuasaan Firaun. Itu cukup dengan nama Tuhan. Sebabnya Musa bertanya, kalau nanti mereka menanyakan saya, namamu siapa? Karena itu cukup membimbing mereka semua perjalanan. Lepas dari Raja Firaun, kesulitan apapun. Saudaraku, Musa mengangkat tangannya membelah laut merah, laut kosong, laut beraut. Itu sama. Sampai saat ini mujizat itu bagi dunia. Nah, oleh karena nama Tuhan, kuasa yang sama bisa menolong kita semuanya. Karena nama itu satu. Bahkan saudara-saudaraku, nama Tuhan itu lebih dinyatakan kepada kita saat ini. Saya mau mengajak kita membaca dulu Gembala kita yang agung itu, supaya kita akan lebih melihat begitu sangat dekat kepada kita. Di dalam Injil Yohanes ayat 9 mulai, aku berdoa untuk mereka. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Ini adalah nanti mereka yang sungguh-sungguh tergembala ya. Bukan untuk dunia aku berdoa. Jadi sudah khusus doa Yesus untuk benar-benar aman dalam semuanya. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Nah, ini milik Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Khusus ada doa gembala itu, doa Yesus Kristus. Sebab mereka adalah milikmu. Jadi kalau kita di dalam Yesus, kita ini milik Tuhan. Amen. Dan segala milikku adalah milikmu. Milikmu adalah milikku. Itu mengenai kita, saudaraku, orang yang ditebus. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Yesus sudah naik. Tapi mereka masih ada di dalam dunia. Nah, ini kita sekarang ini.
Dunia ini ada berapa benua ini? Yang AA ada 5, Asia, Australia, Amerika, Afrika, Antartika berapa? 6 ya? Ya itulah. Saudara-saudaraku, kita masih di situ sekarang. Jadi ada saudara kita ini tadi bilang salam dari USA, Tulsa. Tadi ada kadang-kadang dari Jepang, salam gitu dia. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Ini Yesus berkata untuk siapa? Bapa di surga. Bukan kita dong, kita pelihara kita enggak kuat. Tapi namamu huruf besar. Nama Bapa di surga. Haleluya. Nama itu siapa? Oh, lanjut. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Itu Yesus berkata. Nama Yesus yang diberikan kepada Yesus. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi nama Yesus itu adalah namanya Allah. Haleluya. Ini kita jelasin dulu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yesus itu nama yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Jadi nama Yesus itu nama yang diberikan. Itu nama siapa? Nama Bapa di surga. Haleluya. Semua kita harus baca ini dulu. 1, 2, 3, 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Jadi nama Allah itu, namanya Yesus itu dari Allah. Itu nama Allah itu. Allah itu seperti kata raja. Nah itu, ya kan? Jadi menunjuk kekuasaan. Kalau nama itu bukan namanya. Nah, makanya sewaktu Musa bertanya, siapa namamu? Aku ada yang aku ada. Tapi Yesus berkata, namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi namanya adalah Yesus. Itu nama siapa? Itu nama Bapa itu. Itu sanggup menolong kita dalam segala perjalanan. Itulah gembala yang hebat, yang luar biasa. Jaminan. Dan apapun yang terjadi. Tadi khusus di dalam perjanjian baru 7 pembukaan meterai. Ada hal-hal yang luar biasa di situ. Nah, 7 peniupan sangkakala, 7 pencurahan pokok. Segala kesulitan ada di situ. Tapi nama Tuhan ada jaminan. Nggak usah khawatir. Ya, imannya biar kuat, imunnya juga kuat. Hati damai sejahtera, bersukacita, ada kuasa Tuhan. Nama Allah aja belum dikasih tahu. Aku ada yang aku ada, udah jalan. Nanti bagaimana kalau aku ditolak sama Firaun? Katakan saja, nama Tuhan berkuasa. Amin. Ini saudara-saudaraku, itu jaminan bagi kita dalam segala perjalanan. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku.
Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Haleluya. Tidak ada yang binasa. Apa corona, apapun itu, biar namanya dihebat-hebatin, nggak peduli. Ada jaminan. Nama Allah yang diberikan kepada Tuhan kita itulah Yesus. Nama Allah yang diberikan kepada Yesus menjamin pemeliharaan, tidak ada yang binasa kecuali mereka yang binasa selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi siapa yang binasa? Itulah mereka yang tidak memperhatikan firman Tuhan. Bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan. Jadi kalau kita melakukan, kita bukan untuk binasa. Tapi kalau tidak memperhatikan, tidak melakukan firman, itu ditentukan binasa. Jadi ditentukan binasa itu bukan langsung pilih-pilih ini binasa ini. Itu ditentukan juga dari pilihan manusia. Dari pilihan manusia. Makanya waktu Adam, kalaupun dia harus dibuang dari Taman Eden, itu adalah karena pilihannya. Bukan karena ditentukan dia harus binasa. Tidak. Tuhan sudah bilang, Adam, jangan makan satu ini. Mana itu? Pengetahuan baik dan jahat. Nah, tapi Adam ini dan Hawa begitu banyak di situ buah. Kok satu itu yang dilarang, itu yang dimakan? Waktu Hawa mau mengambil itu, sebenarnya Tuhan bisa langsung ini, Hawa, stop. Nah, sama dengan kalau kita lihat kucing mau makan ikan, kucing, stop. Tapi Allah nggak begitu. Karena apa? Manusia itu diberi roh yang hidup, ya, ada hidup dan punya pilihan. Itu sebabnya kitanya ini jangan salah pilihan. Semua kita harus menentukan yang baik. Kalau mau aman, Tuhan adalah gembala kita. Ini saudara-saudara, itu sudah cukup bagi kita. Apalagi kita sangat bersyukur, saudaraku, jelas sekali. Dan kalau semakin kita pasrah, rasanya kita akan semakin melihat indah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yesus berkata ayat yang ke-11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi pemeliharaan kita sama dengan Yesus yang memelihara nyawanya. Kalau Yesus memelihara nyawanya, itu pemeliharaan sama kepada kita. Karena apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Biar kita mau menjadi domba Tuhan. Yesus memelihara jiwanya, pemeliharaan yang sama untuk domba-dombanya. Jadi tinggal kita ini harus mau jadi domba-domba Tuhan. masih dalam pasal yang sama, pasal 10. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi satu, harus tentukan pilihan bahwa kita adalah domba-dombanya Yesus. Bagaimana supaya kita jadi dombanya Yesus?
nyawanya ini kita terima. Bagaimana menerima nyawa Yesus? Menerima darahnya menyucikan dosa kita. Tinggalkan hidup lama, berubah, tinggalkan dosa-dosa. Ini menerima nyawanya Yesus Gembala yang baik. Jadi kalau orang belum mau meninggalkan hidup lama, belum mau minta ampun, belum mau minta darah Yesus menyucikan, itu belum dombanya Tuhan. Jadi domba Tuhan mau meninggalkan hidup lama, menyesali segala perbuatan yang tidak baik, mohon darah Yesus menyucikan, maka kematian Tuhan itu sudah terjadi bagi kita, dan kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Dan kalau sudah domba-dombanya Tuhan, itu pemeliharaannya ada rumahnya. Nah, kalau ya peliharaan disebut kandangnya. Nah, jadi kalau kita rumahnya, nah, rumahnya itu rumah Tuhan, saudaraku. Nah, itu tempatnya kita. Jadi gembala itu selalu memperhatikan itu, dihitung keluar masuk, dan caranya gembala itu dibuka pintunya, dia jalan. Jadi dia tidak diam. Itu sebabnya umat-umat Tuhan, Kristen yang benar, harus benar-benar memperhatikan. Kalau sudah dibuka pintu, keluar. Dan Yesus itu menuntun kita keluar kemana? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan menuntun aku ke air yang tenang, rumput yang hijau. Ikut. Ini saudara-saudaraku, banyak orang tidak ikut. Datang pun dia ke kebaktian, hanya dorongan masalah selesai. Itu banyak. Hanya dorongan supaya sembuh. Itu banyak. Buktinya pada waktu Yesus ada 10 orang kusta. Pada saat itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Kalau sekarang sudah banyak berbahaya, kanker, AIDS, corona, macam-macam, saudaraku. Dulu yang paling berbahaya adalah penyakit apa tadi? Kusta. Nah ini saudara, sembuh semuanya, tahir. Tapi apa? Bilang terima kasih aja enggak? Banyak orang begitu, saudaraku. Tidak sungguh-sungguh, tidak mau menjadi dombanya Tuhan di situ yang tetap. Ya, hanya itu aja, saudaraku. Perjalanan kita tidak hanya di situ, melewati semua tadi, harus sampai dalam hidup yang kekal selama-lamanya. Sana, saudara-saudaraku, di malam Yerusalem baru yang turun dari surga. Jadi Yerusalem baru itu adalah tempat Allah yang inti, yang paling indah. Semua serba emas, semua serba terang, sangat indah, saudara-saudara. Harus sampai ke sana. Dan itu tempat terakhir penggembalaan Yesus Kristus. Itu sebabnya yang boleh masuk di sana adalah yang terdaftar, tertulis dalam kitab anak domba itu.
Haleluya. Ini saudara, jadi harus tergembala loh. Kalau enggak nanti kapan tertulis. Dan setiap saat harus dicatat oleh Tuhan. Ada. Iya harus begitu saudaraku. Nah, jadi ditulis itu. Nanti kalau lama-lama nggak ada lagi namanya, coret aja dah sekalian. Tapi kita tidak untuk dicoret, terus diingat sampai kita masuk di Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Tidak selembaran kitab. Kalau debit kredit itu buku kredit ini saudara. Tapi kalau kita ada di dalam kitab kehidupan anak domba, haleluya. Senang saudaraku kalau nama kita tertulis di sini. Daftar sekarang. Apa daftarnya? Minta ampun atas segala kekurangan, kelemahan. Minta darah Yesus untuk menyucikan. Berkata kepadanya, Tuhan, saya mau mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Mau daftar saudaraku? Semua manusia yang ada di dunia sama, supaya namanya ada dalam kitab kehidupan anak domba. Tidak ada buku yang lain. Saya juga kenapa harus ngomong begitu? Dulu saya baca ini asal aja, tapi kalau sekarang nggak lagi. Harus benar-benar harus mengerti kitab kehidupan anak domba. Jadi belum mau meninggalkan kehidupan lama, belum minta ampun, belum mau berkata Tuhan saya mau ngikutin Engkau kemanapun, itu enggak terdaftar saudaraku, dan itu enggak bakal sampai nanti. Gembala agung itu tidak akan membawanya, pasti akan ditinggal atau tercecer di mana saja. Sebabnya bangsa Israel 600 laki-laki, 600.000 ya, karena 600.000 banyak ke 600.000, banyaklah 1.000 aja banyak. Nah, ini 600.000. Nah, tapi apa yang terjadi? Semua pada tercecer, di mana-mana tercecer. Mayat-mayatnya dia ada di padang gurun, ada di padang belantara, ada di mana-mana. Nah di situ sudah. Tapi dua yang sampai ke tanah Kanaan, Joshua dan Kaleb. Haleluya. Inilah penggembalaan itu saudara. Mulai dari darah domba Paskah itu, harus itu awalnya. Jadi kita darah anak domba Allah. Karena kitabnya juga nanti kitab kehidupan anak domba. Tidak ada yang lain. Kenapa harus kitab kehidupan anak domba? Kenapa buku kas? Bukan buku kas. Atau buku daftar orang-orang Kristen. Harus jelas. Kitab kehidupan anak domba. Jadi harus benar-benar mohon penyucian darah Yesus Kristus. Pastikan semuanya, ya. Kalau belum, sekarang jangan terlambat. Tidak ada tempat nama yang lain, harus di situ. Itu sebabnya caranya bertobat, minta ampun, mohon penyucian darah Yesus. Dia adalah anak domba Allah. Yohanes 1:9. Lihat anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Ini saudara-saudara, itu sebabnya itu kerjasama dengan Bapa surgawi. Karena Yesus itu juga adalah nama dari Bapa. Saudara percaya? Amin. Oh, haleluya. Saya senang saudaraku memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, senang sekali melihat tadi ya nama itu. Ya. Jadi saudara-saudaraku, saya juga baca dulu satu lagi, Yohanes 13 ini. Ayat 13. Jadi pasal 13 juga, ayatnya juga 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Aku berkata kepadamu, ini ayat 20, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus pemberita-pemberita firman, gembala-gembala. Jadi itu urutannya saudara. Ya, jadi kita ini semua harus benar-benar tergembala supaya kita menghadapi semua kesulitan apapun, dari pembukaan meterai, dari peniupan sangkakala, dari pencurahan bokor. Itu semua dalam kitab Wahyu. Tidak sempat kita baca-baca itu sekarang. Nah, saudara, ya. Dan kita tinggal nyanyi satu nyanyian untuk itu. Bersamamu Bapa. Karena nama Yesus itu nama Bapa juga. Haleluya. Haleluya. Ku lewati semua. Apa lagi? Haleluya. Engkau yang terhina memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Wah, kurang apa saudara itu? Nggak ada yang boleh takut lagi. Saudara-saudaraku, kalau bagi kami memang segala sesuatu tetap dari Tuhan. Mau corona, mau tidak corona, mau apapun, musim panas, musim dingin itu. Tapi siapapun kita ini, Gembala Agung itu jaminan bagi kita semua. Dalam segala masa apapun. Kurang apa tadi pembukaan 7 meterai? Kurang apa peniupan 7 sangkakala? Kurang apa pencurahan 7 bokor? Ada bahaya-bahaya, ada kejadian peristiwa yang luar biasa. Kegoncangan semua, kegoncangan kerajaan, kegoncangan alam, ke bumi. Situ ada. Munculnya segala penyakit, segala macam. Tapi Gembala Agung itu menjamin kita. Amin. Kenapa harus takut, saudara-saudara? Tapi tergembala. Tergembala tadi daftar, baru tergembala harus selalu peka mendengar dan mengikut. Jangan jauh-jauh dari Gembala Agung. Artinya dari pendengaran firman, dari tergembala. Karena apa? Bapa melanjutkan kepada Yesus, Yesus melanjutkan kepada murid-muridnya, dan saat ini kepada gembala-gembala yang menyampaikan firman. Jadi bukan karena gembalanya itu, saudaraku. Kalau ada firman yang disampaikan, kalau yakin benar-benar firman itu, pegang. Jangan jauh-jauh
jauh dari sana. Karena apa? Domba yang jauh dari gembala dimakan serigala atau binatang buas, atau dimakan singa, saudaraku. Karena singa itu udah kelaparan. Udah gitu terus singa itu. Siapa yang bisa dicaplok? Pak! Langsung itu. Dan biasanya singa itu mencaplok dari mana? Dari belakang. Jadi waktu kita nggak tahu-tahu, makanya siang malam siap terus. Kalau mau tidur berserah dulu kepada Tuhan. Bangun juga berserah kepada Tuhan. Setiap saat berserah. Dengar firman Tuhan. Untuk tidak jauh-jauh dari gembala itu tidak harus kemana pendeta kita, ayo sama-sama. Bukan. Kan sudah ada corona memisahkan. Ini saudara-saudara. Tapi firman itu yang diperhatikan. Maka sekarang ini karena firman diperhatikan, jadi biarpun online harus perhatikan yang baik-baik. Jangan karena online di rumah mau sambil ini itu. Tidak bisa memperhatikan dengan jelas. Makanya saya kalau YouTube kita, kalau kubuka tengah malam beda artinya dengan kubuka siang. Ada siang itu suara lah, pikiran lah, apa. Tapi kalau malam, benar-benar, saya yang menyampaikan, rupanya begitu. Banyak saya dapat lagi artinya, saudara. Karena waktu penyampaian itu ada wahyu dari Tuhan. Nah, jadi saya sendiri nggak bisa menangkap itu semua pada saat itu. Tapi kalau saya dengar lagi, apalagi malam-malam, saya saudaraku kalau tidur saya kadang jam 7, jam 12 itu pasti bangun. Ya sudah, enaklah. Saya pikir orang semua pada tidur, aku bukan ibu. Iya. Makanya kadang-kadang kalau saya isi apa kita kan itu jam-jam 1 atau setengah 2, jam 12. Nah, kalau saya bikin kadang-kadang ada saudara yang nyautin, loh belum tidur juga pikir saya. Kalau saya memang itu, kalau mata saya jam 7 kadang berat tidur aja saya. Ini nanti jam 12 pasti bangun. Jadi di masa yang sangat tenang kita mendengarkan firman Tuhan sangat lebih indah lagi, saudara-saudara. Ya, jadi saya perhatikan Tuhan pasti semakin memberkati. Apalagi ini kesaksian saya ini. Mulai 17 itu saya itu rasanya baca firman Tuhan itu enak sekali. Langsung saya merasa, langsung saya mengerti. Nggak tahu kalau saudara perhatikan itu beda. Tapi itu sudah tanggal 17 itu, wah, karena saya mendaftar kepada Tuhan, saudara. Tuhan, semua yang tidak berkenan minta ampun, sucikan. Nah, saya ingin jadi diberkati dan untuk jadi berkat. Mulai dari itu saya lihat, ulang-ulang itu begitu. Banyak yang saya mengerti, yang belum pernah saya mengerti. Seperti kota kudus itu rupanya lebih inti dia dari surga. Karena Yerusalem baru tempat Allah dengan umatnya itu turun dari surga. Luar biasa, saya pikir sudah indah kalau kita semakin mengerti. Ya, banyak saya perhatikan saudara-saudara. Ya, itu sebabnya saudara jangan jauh dari penggembala. Artinya dengar firman, lakukan, ikuti. Itu artinya kalau fisik, ya kita lihat aja ini corona ini bikin tidak kebaktian secara langsung. Jadi online.
Kalau fisik kan ada jarak. Tapi kalau mendengar, semoga saudara kita yang dia berikan juga dengar lagi ini. Tapi pasti saya yakin didengar. Nanti ada ditulis juga, aku dengar. Dia bilang begitu. Jadi saudaraku, bukan harus kalau dekat-dekat begini, tapi sama dengan Yesus kepada Bapa. Dia ambil kesimpulan. Yohanes 6 ayat 38. Aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapa. Itu arti tergembala. Ya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sama seperti Abraham. Dia meningkat di dalam melakukan firman. Pertama, tinggalkan Ur Kasdim, suasana itu semua, ya, menjadi keluarga barulah, keluarga Allah. Jangan cara lama, tradisi lama, adat istiadat lama, jangan itu. Biar semua yang sesuai dengan firman. Ini pertama, mau dia. Dan terus. Dan nanti di dalam menetapkan dia diberkati secara lengkap. Tuhan bilang, Abraham, persembahkanlah anakmu satu-satunya. Itu penurutan bukan ringan, saudaraku. Kalau Tuhan minta semua uangnya, mungkin dia kasih, saudaraku. Jangankan perpuluhan. Perpuluhan itu cuma 10. Tapi kalau semua hartanya, Tuhan itu aja, janganlah anakku bisa begitu. Tapi harus yang terberat. Dan dia sampai mampu untuk melakukannya. Haleluya, saudaraku. Inilah sudah meningkat, mengasihi Tuhan melebihi dari segalanya. Karena apa? Yesus bukunya adalah kitab kehidupan anak domba. Dia memberikan nyawanya. Mau kurang apa lagi? Itulah yang disebutkan yang terbesar. Ya. Itulah yang paling besar. Karena dikatakan, aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini yang paling luar biasa, saudara-saudaraku. Ya. Ada satu ayat lagi, bahwa kasih yang paling besar adalah memberikan nyawanya. Ini saudara-saudaraku. Jadi Yesus memberikan yang paling besar, yaitu memberikan nyawanya sendiri. Itulah Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Kalau kita baca dalam pasal berapa? 12 ya. Jadi inilah yang kita akan perhatikan, karena kenyataannya Yesus sudah memberikan nyawanya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini yang paling besar, saudara-saudaraku. Jadi Yesus memberikan nyawanya itu adalah
paling besar. Itu sebabnya kalau Yesus sudah berbuat itu, sebagaimana kita mau menyatu dengan Dia, yaitu pengiringan semakin dekat. Itu artinya mendengar firman dan berani melakukan. Keberanian kita melakukan sampai kepada yang terbesar ini, inilah kita benar-benar menyatu dengan Dia. Jadi bukan fisik itu harus senggol-senggolan. Biarpun ada corona, tidak bisa pegang, minimal senggol. Salam, saudara. Tapi kalau kita menyatu dengan Tuhan, tidak ada pakai senggol-senggol. Mendengar firman, berani melakukan. Bahkan kalau kita mampu seberat apapun, itu menunjukkan ukuran cinta kasih kita kepadanya. Kalau Tuhan sudah memberikan semuanya, mari saudaraku. Tapi setiap kita mau berbuat, pasti tidak rugi. Abraham berbuat sebegitu, berkatnya dia terus sampai bumi ini ditutup. Berkatnya dia ada. Karena orang yang di dalam Yesus itu, yang ada tertulis namanya di dalam buku anak domba itu juga ada di dalam berkatnya Abraham. Karena siapa yang ada di dalam Yesus, itu adalah anak-anak Abraham. Jadi penurutan itu luar biasa, saudara. Itu sebabnya kita jangan jemaat yang asal-asalan, tapi terdaftar dalam kitab anak domba, dan kita punya penyerahan sampai ke akhir. Apa kita berserah sampai ke akhir? Tidak menyangkal Tuhan sampai titik darah penghabisan. Ini saudara-saudaraku, kalau itu boleh terjadi, udahlah, nggak usah takut-takut. Bersama kita baca sekarang di dalam Mazmur 23 itu. Mazmur 23. Semua yang di rumah ikut baca biar diberkati Tuhan. Kita doakan supaya ini terjadi bagi kita. Mazmur 23, kita mulai ayat 1. Saya baca perikop. Tuhan gembalaku yang baik. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang memberikan aku kepadanya yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menerangkan jalan dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita. Mungkin saudara ada masalah, datanglah kepada gembala aku. Mungkin engkau sedang menangis, ada air mata, Tuhan menghibur, Tuhan menolong. Ada masalah apa saja pun, Tuhan menolong kita. Dimanapun saudara berada, Dia menolong kita. Mari mau datang kepada Tuhan.